Halo, jumpa lagi dengan Pak D. Sastro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tidak lupa Pak D ucapkan, Pak D dan teman trading mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Oke, eh, seperti biasa Pak D mulai aktif lagi dan kemarin sempat tertahan 1 minggu karena kenapa ya? Satu karena memang ada kesibukan saya di offline. Di satu sisi memang marketing masih relevan, tidak perlu ada perubahan, makanya minggu kemarin kita tidak ada forecast. Karena ingat forecast kita itu weekly kawan-kawan ya. Jadi weekly dan itu juga berlaku dalam apa itu swing. Jadi bisa bertahan lebih dari 1 minggu, bahkan 3 minggu masih relevan. Selama tidak ada perubahan juga kita tidak update kecuali di dalam channel edukasinya Pak D. Untuk LOTF-nya selalu kita update setiap hari sebagai acuan kita intraday. Oke, sebelumnya kemarin ada peristiwa, minggu kemarin ada peristiwa luar biasa yaitu FOMC minute ya, FOMC dari Fed dan nanti kita bahas ya. Jadi pertama-tama kita lihat lihat dulu kalender ekonomi, kalender ekonomi apa yang perlu kita perhatikan. Jadi yang kemarin saja, jadi setelah FOMC kemarin ya, dan setelah itu hanya ada data minggu kemarin itu Core PCI, dan Core PCI di sini mengalami kenaikan dari 0,2% naik 0,2% menjadi 0,4 aktualnya. Oke, pasca FOMC, di mana dalam FOMC itu bisa dilihat di webnya Fed, di mana di situ apa itu anggota anggota Fed yang mempunyai hak voting itu dalam rapatnya memutuskan untuk menahan suku bunga acuan. Jadi masih 3,5% sampai dengan 3,75%. Jadi bunga acuannya tetap, walaupun di dalam votingnya itu ada dua anggota yang menginginkan cut 0,25%, dan ini sudah rahasia umum siapa kan itu. Dan yang intinya mayoritas anggota bersuara sama yaitu untuk menahan suku bunga. Alasannya karena masih ada peringatan bahwa penurunan inflasi ya, penurunan inflasi itu eh, masih di atas target. Jadi target target jangka panjangnya 2%. Jadi penurunan untuk inflasi sendiri itu masih walaupun turun tapi masih jauh di bawah target. Jadi di sini alasan mereka jelas penurunan inflasi bisa lebih lambat dan diperkirakan akan ada resiko inflasi bertahan di atas target, dan itu maka ini salah satu alasan dalam FOMC kemarin itu menahan suku bunga yang dilakukan saat Fed intercept tentunya ya. Dan yang kedua mereka memproyeksikan kalau suku bunga ke depannya itu masih bisa naik dan turun, itu tergantung. Jadi masih ada dua arah, bisa bisa mereka bisa tahan bahkan bisa naik. Ini yang kuncinya yang itu kan, padahal ekspektasi market itu menunggu Fed memotong suku bunga. Jadi tergantung apa yang jelas, tergantung data inflasi itu sendiri dan data tenaga kerja, di mana data tenaga kerja itu sudah mulai stabil kawan-kawan, sudah mulai stabil, bahkan terakhir itu unemployment rate di saat NFP itu turun dari 4,3% menjadi 4,2%. Jadi ini sebenarnya angin ya, angin angin baik untuk penurunan apa itu ekonomi Amerika. Yang jelas
dari segi data dan pernyataan saat FOMC untuk kedepannya. Makanya lebih lebih jelasnya video ini eh, akan membahas pasca FOMC kemarin. Jadi kedepannya berarti arah dolar itu masih ada potensi naik, bahkan juga ada potensi turun tergantung data. Oke ya. Jadi makanya market itu sebenarnya dalam kategori apa itu sideways dalam ring besar ya, kalau kita membahas goal ya. Oke, di situ jadi pertama-tama kita mungkin buka indeks dolar ya DXY. Kita buka dulu. Nanti hanya Pak Di di sini hanya akan membahas goal kawan-kawan ya, karena BTC juga Bitcoin juga hampir sama dalam skala ring besarnya dan dalam skala sideways tentunya. Dan sampai dengan akhir Februari sepertinya tidak ada data yang begitu menjadi market mover. Jadi jadi pergerakan dolar indeks juga terbatas kawan-kawan. Tapi di satu sisi dari apa yang diputuskan saat FOMC, potensi dolar itu masih bisa naik ataupun turun sesuai data. Jadi selain ada data high impact ataupun peristiwa global yang begitu ekstrim, sepertinya harga belum gerak kemana-mana dalam skala trennya. Oke ya, itu di sini kita langsung ke daily ya. Kalau melihat dari strukturnya sebenarnya memang ini sudah downtrend kawan-kawan ya. Mungkin ada yang bilang di sini merupakan sebuah double top ya, karena di kirinya memang ada sesuatu. Jadi sebuah pattern baik double top, double bottom atau apapun, kalau di kirinya memang yang membuat harga itu reaksi itu tidak ada supply and demand atau zona atau base atau apa namanya, yang jelas saya tidak akan perhatikan. Jadi di sini memang sudah double top kalau mengacu dari pendekatan candle pattern ya. Dari pendekatan candle pattern itu sudah double top dan di situ sudah ada sebuah validasi kawan-kawan ya. Ada sebuah validasi di mana neckline-nya sudah di break ya. Ini neckline-nya sudah di break dan setelah itu harga retrace ya. Ini betul-betul klasik ya bahasa saya. Jadi ini dan neckline ini di break ya, di broken pasca konsolidasi ya. Break, retrace dan membuat lower low ya. Di sini jelas tidak bisa dipungkiri memang ini anginnya angin downtrend. Jadi bearish seller itu masih dominan. Ditunjukkan dengan pembuatan lower low baru di mana naiknya pun masih skala normal koreksi secara retracement ya, kita tarik pipu saja, kita nggak usah aneh-aneh. Oke, di sini koreksinya 61,8%, di mana di saat dia membuat lower low harga mencoba retest kembali di level ini ya, mencoba kembali di level pivot ini atau swing ini. Kalau kita ukur dengan pipu juga sudah boleh ditarik karena sudah membuat lower low dan ini sama di level yang sama, yang swing atas juga 61,8%, swing bawahnya atau harga terakhirnya juga di level situ. Maka dan di sini memang apa itu seperti yang tadi Pak diutarakan di depan sesuai dengan pernyataan Pat, maka ekspektasi untuk pergerakan panjang kayaknya belum lah, kecuali loh ya, kecuali ada data high impact dan ada peristiwa sesuatu yang sangat ekstrim itu di tengah perjalanan atau di dalam paruh waktu sampai minggu ini ya, sampai apa bulan ini sampai akhir Februari. Oke, sekarang kita interpretasikan seperti biasa. Di sini ada garis putus-putus kuning merupakan level IDC secara daily. Jadi level IDC itu apa ya? Itu memang
level di satu sisi memang harga itu terbentuk saat ada data kawan-kawan. Tapi kalau lebih mudahnya yaitu level keseimbangan antara buyer dan seller secara TF daily. Dan itu dibuktikan di sini terjadi konsolidasi dan harga itu membuat base dan setelah membuat higher high baru ya. Ini dari sepihak kenaikannya dari minornya itu naik ini ya, tapi belum solid membuat higher high. Maka eh, bisa dikatakan secara low TF, secara low TF itu kenaikannya menjadi sebuah koreksi TF besarnya itu kalau secara mayor. Makanya supply 98.605 itu akan saya pantau. Tapi sebelumnya seperti yang biasa Pak dilakukan karena kita nggak dukun ya kawan-kawan ya. Yang menggerakkan harga ini jelas berita. Makanya kita itu seorang trader ataupun seperti Pak D seorang analis. Jadi kita itu hanya bisa memproyeksikan. Dengan proyeksi kita, dengan batasan resiko yang jelas di saat proyeksi kita mengalami sebuah kesalahan. Itu yang betul ya. Oke, lanjut. Seperti tadi saya mantul level 98.605, sedangkan di saat ada zona-zona konsolidasi yaitu ini demand ya. Demand ini saya dapat dari H1 97.328 di mana di situ sebaris ya, sebaris dengan level fundamental atau level harga di saat terjadinya sebuah berita high impact. Oke, kita proyeksikan. Jadi harga itu kalau masih konsisten di atas level ini ya, demand ini potensi ke sana sangat ada. Apalagi didukung data-data akhir bulan sampai awal bulan itu data baik untuk dolar. Dan sebaliknya, bila level tersebut itu di broken ya, demand itu di broken atau ada reaksi yang menyatakan sebuah penurunan, potensi besar itu ke sini. Tidak jauh kawan, cukup di sini aja dulu. Tetap di sini aja dulu. Setelah level fundamental ini di broken, tidak menutup kemungkinan harga itu akan meneruskan downtrendnya sampai level 2022 open ya. Ini level tahunan kawan-kawan. Jadi open tahunan selalu kita tandai. Anda bisa backtest gunanya apa yang jelas eh, mereka melakukan ini kita juga melakukan ini. Oke, itu aja. Jadi institusi melakukan kenapa kita nggak melakukan gitu. Ntar ini tak ganti putus-putus. Sip. Ini kira-kira seperti ini. Jadi kita pakai A4 saja untuk weekly analysis ya. Saya pastikan ini akan berguna selama 1-2 minggu ke depan. Jadi minimal itu sampai akhir bulan. Terus apa yang akan kita lakukan? Saya jelas ini memproyeksikan ini level yang memang menjadi zona yang bagus secara price action dan secara koreksi ini juga masih normal kawan-kawan ya. Jadi level last liquid, jadi supply last liquid itu akan saya pantau dan saya proyeksikan dolar itu akan mengalami penurunan yang sangat mudah bila ini memang bisa merejeksi harga tapi hanya di level-level ini ya level balance kawan-kawan ya atau di level itu sebaliknya karena ini belum solid membuat higher high kawan-kawan ataupun ini sudah membuat higher high skala skala TF kecil potensinya harga itu bisa revisit ya bisa revisit atau koreksi atau retracement di level di mana satu itu 97.3,8 di mana ada daya dukung harga saat terjadinya sebuah berita di sana. Oke, itu.
saya tetap melakukan proyeksi dulu sebelum kita mengekspektasikan market mau kemana dan kita akan menjadi buyer atau seller. Kayaknya itu yang lebih bijak kawan-kawan daripada buy no dan sell. Oke. Dan ingat di sini ada low minor, jadi di sini sebuah low dan ini high dan di sini ada konsolidasi. Bisa dikatakan ini ekstrimnya atau FTR-nya. Saya pantau kalau harga itu berhasil broken level putus-putus itu 97,162 dan harga itu saya tunggu kembali ke demand yang didukung level fundamental 97272 itu untuk ekspektasi ke bawah. Ini ya, ke level fundamental bawahnya. Sip. Ini sangat simpel kawan-kawan untuk arah DXY. Untuk arah dolar indeksnya. Oke, dolar indeks sudah, kita ke GEL dulu ya. Ke GEL, langsung ke GEL untuk seminggu ke depan. Jadi periode 23 sampai 27 Februari. Oke, pelan-pelan saja. Sip. Nah, sebelum kita bahas ini lebih baik kita lihat, kita review atau kita apa itu evaluasi ini video saya terakhir. Jadi kalau ingin lihat video terakhir sebelum ini, jadi nggak jauh scrollnya. Toh kita juga jarang buat video. Di dalam forecast weekly analysis yang saya buat pada tanggal 8 ya, 8 Februari saya di dalam sebuah video itu jelas menjelaskan kalau ini kawan-kawan ya, eh, di sini garis putus-putus ini potensi market itu memang saya prediksikan membuat higher high dulu ya, harus membuat higher high dulu, di mana biasa karakter dua supply ini ya, dua supply ini jelas akan menjadi level pantau saat saya membuat video. Jadi bahkan saya memproyeksikan ini terjadi apa itu pengambilan order di supply ini atau pembuatan higher high ya. Pembuatan higher high dari previous high sebelumnya ini memang bisa take sini, bahkan bisa back out bahasanya, atau bisa ambil likuiditas di atas itu. Oke, yang jelas apapun yang terjadi saya hanya akan memantau demand itu, di mana demand itu masih selaras dengan level balance yang sudah kita tandai dari room to move ini kawan-kawan ya, dari room to move ini di sini level balance-nya dan itu demand ini tidak jauh dari level demand. Jadi saya mengekspektasikan kemarin di dalam video, eh, saya hanya akan memposisikan, saya akan menjadi buyer di diamond ini ya, di 4846,54 itu di saat ini sudah membuat higher head. Oke ya, sangat jelas. Jadi membuat higher head, entah higher headnya taken supply atau tidak, yang penting membuat higher head. Saya akan tunggu di sini dan saya ekspektasikan harga ke sana. Kenapa ekspektasikan ke sana? Pertama tetap saya buat sebuah proyeksinya. Oke ya. Pertama kita buat proyeksinya kalau naik ke sana, kalau turun ke level bawah yaitu di demand 4619,06. Jadi maaf mata Pak D agak agak kurang jelas. Oke ya, ini ya kira-kira ya. Oke. Jadi itu nanti kita bahas. Ini kita review dulu video terakhir. Kita bahas harga sekarang ya. Kayaknya ini sama, levelnya sama, juga eronya sama, garis lengkung proyeksinya. Jelas kawan-kawan, hanya ini saya tambahin ya, hanya saya tambahin untuk forecast intraday, demand yang sebesar gaban ini sudah ringnya besar, base-nya besar, makanya
saya recah-recah menjadi dua. Jadi nanti tak jelaskan di podcast akhir video ini tak jelaskan. Hmm, Oke, rokok dulu. Oke, ini lepas benar dan tidak kawan-kawan. Saya nggak pernah nggak pernah mencari sebuah pembenaran. Nggak, yang jelas dalam 1 bulan terakhir podcast kita selalu diberikan apa sesuai sesuai proyeksi ya, sesuai proyeksi. Bukan selalu benar, tapi sesuai proyeksi. Oke ya. Dan di sini jelas harga membuat air hack ya. Ini ya, kalau kita lihat ini berapa hacknya di sini dan ini walaupun kurang solid, jelas ini sudah membuat air hack. Bahkan kalau kita lihat di Lancat, ini kelihatan banget kalau sudah membuat air hack, tapi hanya kurang solid kalau menurut saya. Jadi di situ menegaskan kalau harga itu sudah membuat high bar. Skala Sedo ya, ya. Skala Sedo. Jadi ini kalau boleh saya tandai ini harga tertinggi kemarin. Oke, itu ya. Jadi ini makanya kemarin di dalam grup edukasi Pak D sudah membuat air hack walaupun kurang solid kalau menurut saya. Tapi yang jelas sesuai apa itu clue dalam pembuatan video saya proyeksikan kalau harga naik itu ke 5133 5133 ya kan, dan kita akan menunggu menunggu harga itu ke demand 4865,54 di saat ini sudah membuat air hack. Jadi di sini sudah membuat air hack ya kan, kita tunggu harga itu kembali. Jadi kalau dikatakan sudah membuat ayat berarti retrace ya. Tapi kalau belum itu retest. Di sini hampir sama kawan-kawan. Pertama itu koreksi di level balance atau key level mencoba naik tidak membuat ayat dan ini baru yang dinamakan retest ya. Retest atau mencoba tes kembali di yang jelas di sini ada competitive to buy. Diakui tidak diakui di situ bayar itu menumpuk. Oke, dan situ benar, nggak usah bicara tagnya, nggak usah bicara zero plotnya. Kalau dengan Pak D itu bukan ranah saya kalau seperti itu. Kalau itu ranah-ranah tebar pesona. Yang jelas demand ini bisa bekerja dengan baik, kompetitif tuh buyer, untuk buyer di sini itu berhasil negosiasi dan memantulkan harga sama dengan proyeksinya. Oke ya, kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah diberi kebenaran lagi. Hanya gitu toh, nggak usah terus kita jumawa itu nggak usah. Oke, yang jelas proyeksi sebuah market sebelum kita melakukan sebuah transaksi itu penting kawan-kawan. Itu seperti topik kemana arah goal pasca FOMC, ya kan? Oke. Dan sudah saya urai dan ini saya ganti broker kawan-kawan biar clean, nggak banyak kotak dan saya hanya akan mengunci poin-poin penting saja. Oke, kita ke jelas saya ke weekly ya. Kenapa ke weekly ya? Karena saya tuh mengadopsi daily biasanya. Ini tumben Pak D ke weekly ya. Sekali-kali ya nggak apa-apa lah kan. Oke. Sekali-kali nggak apa-apa ya, yang jelas gini kenapa saya tertarik ini ya kawan-kawan, yes, sip. Jadi di sini memang terjadi sebuah momentum dan ranging, setelah itu harga itu kembali dan terrejeksi selama 3 minggu. Ini sangat luar biasa, makanya aku Pak D itu saya mulai dari weekly. Oke.
Apa yang saya lihat di weekly, oke, sekarang kita kembali ke basic. Ayo kita main-main dengan candle pattern ya. Kenapa kok basic Pak D? Ya memang candle itu merupakan sudah mewakili semua informasi, semua data itu dibungkus candle. Jadi candle itu sebenarnya indikator kawan-kawan ya. Oke, jadi di sini yang jelas pada minggu pertama apa itu 3 minggu yang lalu ya. Jadi di sini saya akan mengunci level opennya ya, level opennya di sini. Kenapa dikunci di situ? Ya memang ketetapan di saat harga dibuka itu open ya, bukan harga tertinggi terendah tapi lebih ke open dan close saja. Oke, di sini di saat harga ATH dan terjadi apa itu rejeksi di sini memang menandakan kalau seller itu ngerespon ya dengan ditunjukkan panjang shadownya itu sangat luar biasa yang respon ini jadi seller memang masuk dan untuk minggu selanjutnya pasca ini ya pasca ada tekanan seller itu ya ini mengesampingkan ada berita apa-apa kita nggak ngurus dulu. Yang penting secara basic ilmu perkendelan. Oke. Setelah itu minggu berikutnya eh, open weekly pada minggu selanjutnya juga ada tekanan buyer di mana ditunjukkan oleh panjangnya sebuah shadow. Oke ya, paham ya. Jadi ini ya, ini saya kasih catatan open weekly W1. Ini juga open. Ini open bullnya, yang tadi open birnya. Ya, harga dibuka di harga 4781,13 dan pernah mengalami harga terendah turun di 4405,47 dan ditutup di harga ini 4363,90 sebelumnya harga tertingginya di level 409961 ini basic loh kawan jadi open close high low kan ya kan tuh kalau kalau itu aja belum paham kan ya malah lucu tuh belum paham OHLC kok trading itu ya. Itu dan mencakup informasi skala weekly dalam satu candle. Oke, langsung kita proyeksikan seperti biasa dan semoga diberi kebenaran lagi. Oke, lanjut kita fokus ke H4 saja karena H4 itu acuannya ke trennya weekly kawan-kawan. Jadi kalau H4 ya weekly, kalau H1 itu lebih ke harian atau daily. Oke, eh, apa yang akan Pak diproyeksikan kalau seperti ini. Oke ya. Dan ini garis putus-putus kuning itu adalah open weekly yang kita buat, kita temukan di TF weekly tadi. Dan harga selalu patuh ya. Ini selalu patuh rejeksi di sini, rejeksi, konsolidasi, rejeksi. Ya entah kok bisa patuh kita nggak tahu. Yang jelas open close itu skala HTF memang sangat penting. Ada yang mengatakan support resistance silahkan. Tapi kalau Pak D lebih ke open close, Monday open, weekly open dan sebagainya. Kenapa kok nggak support resistance ya rancu? Di sini banyak support resistance. Saya hanya mencari pivot-pivotnya atau swing-swingnya saja. Kalau ngomong support resistance ribuan ya. Oke, dan selama harga masih intact ya, masih intact dan konsisten di atas level weekly open itu yang atas potensi akan mengejar targetnya. Jadi targetnya mana Pak D? Yang jelas ini target terdekatnya 5140. Dan kemarin saya sudah TP kawan-kawan, sudah TP dan semua tahu di grup edukasi Pak D
Ya lumayan lah kalau ngomong goal. Kalau ngomong goal tuh pipnya nggak usah dibanggakan. Saya 700, 500 ya memang ringnya besar. Banggakan kalau Anda dapat EU, GU itu 500 itu bangga. Kalau goal ya enggak, hal yang biasa itu. Oke, di sini saya akan mengunci jejak-jejak yang ditinggalkan. Jadi supaya anu ya. Ini ya di saat membuat air hack dan ini kembali ke level kita ya sesuai dengan proyeksi tentunya, tapi ada jejak yang ditinggalkan. Jadi harga itu dikunci ya, dikunci harga median atau bahasa saya itu harga murah itu diganti dengan harga murah baru. Jadi di level tengah ini. Hati-hati kawan-kawan. Kalau menurut saya ini merupakan room to move ya. Ini room to move. Jadi pengambilan keputusan di zona-zona itu kalau skala HTF rawan. Untuk swing itu rawan. Makanya kunci saja atap dan lantainya itu lebih aman. Dari segi resiko juga lebih kecil. Apalagi orang yang nggak mengaplikasi SL itu sangat bahaya. Oke ya, kita proyeksikan. Saya memproyeksikan selama masih inten ya, inten di atas garis-garis kuning itu potensi harga ke sana itu sangat sangat luar biasa, sangat ada ya. Dah ini tak proyeksikan sini aja. Nah, ke sini. Oke. Dan sebaliknya sama seperti dolar indeks tadi, sebaliknya ada jejak yang tinggalkan ini ya. Demand ini potensi harga itu akan ke demand bawahnya juga sangat besar. Kenapa seperti itu? Waduh kok dua arah? Ya memang yang menggerakkan harga saja saat FOMC-nya dua arah, Fed masih ada potensi menaikkan suku bunga dan menurunkan suku bunga. Ya kita sangat sangat tidak abdal lah kalau kita wong yang menggerakkan harga saja pernyataannya seperti itu kok kita langsung ngomong buy kenceng atau sell kenceng. Ya enggak. Ya kalau nggak percaya silakan. Itu jadi menurut saya ekspektasi ATH untuk minggu ini sampai akhir bulan kayaknya juga tipis kawan-kawan ya. Jadi misalkan mau behul ATH ya, ya silahkan kalau Anda ya lebih baik jangan serakah. Oke ya. Enggak enggak melarang Anda hul ATH enggak melarang. Toh juga dalam sejarahnya mulai zaman batu harga emas kan selalu naik, tapi kan ada koreksinya. Kalau ditembak koreksi seperti kemarin 10.000 pip kan yang baik kan holder itu kan sama banyak yang keder ya kan. Ya kalau keder nggak apa-apa kalau MC kan gitu. Jadi lihatlah eh, cat ya seperti yang diperlihatkan cat bukan seperti yang Anda pikirkan. Jadi ya kalau yang Anda pikirkan kan aku ingin base ini ATH, aku ingin size ini harga membuat overlow kan itu. Enggak seperti itu konsepnya. Oke, nggak usah panjang lebar. Ah ini santai kawan-kawan habis habis eh, pulang tadarus sama anak-anak. Oke, di sini mungkin aku ingin ngukur-ngukur level retrace-nya seperti dolar indeks tadi. Oke, sekarang ayo kita lihat sama-sama. Yes, ini kan. Jadi kenaikan ini kalau ngomong secara retracement atau korektif itu masih normal, masih normal. Bahkan menurut jurnal saya di level last liquid itu ya 78,6 itu juga masih normal. Normal tapi agak drama. Oke ya. Ingat 61,8 masih di sini kawan-kawan dan kebetulan di situ ada base, ada zona. Oke, berarti saya akan pantau itu dengan ekspektasi apa sebagai adanya sebuah reaksi ya. Adanya sebuah reaksi sesuai dengan yang akan kita proyeksikan itu. Oke. Jadi
saya itu pertama ya. Pertama ini tadi yang di depan nanti tak bahas di akhir video kan ini. Sebenarnya zonanya besar ini. Makanya tak recah itu ya. Di atas ada supply dan di situ ada ekstrim. Nah, otomatis itu FTR dan di bawah juga ada supply, ada drop drop skala low PF-nya. Anda cari sendirilah di M15, M30, M5 silahkan. Anda lebih pinter lah kalau nyari itu. Kalau Pak D ya global itu aja. Drop bising drop. Anda nggak tahu harga itu mau ambil yang mana. Yang jelas di supply itu bertengger calon-calon seller, di demand bertengger calon-calon buyer. Oke, entah menang dan kalah seller dan buyer itu terserah market. Kadang kala kan kalau konteks manipulasi mengalah untuk menang itu berarti dilepas dulu. Seller ngelepas dulu tapi ambil yang atasnya itu. Hati-hati. Ya, di dalam price action dikatakan back out, tapi di dalam kehidupan dia kan gitu, dipancing dulu lah kan itu. Udah harga kita ngalah dulu nggak apa-apa, begitu spek ke atas, dah kita beli di situ, drop dan sebaliknya. Oke, lanjut. Ya kalau mencari skala intraday dan betul-betul high risk ya, high risk. Jadi harus dibatasi. Resiko itu harus dibatasi. Kita itu awal itu stay di sini kawan-kawan. Di sini kebetulan tadi level retracement tapi cukup ambil sampai sini aja. Ambil sampai sini aja. Tidak jauh Pak De, ya siapa bilang kalau nggak jauh itu sudah ratusan kawan-kawan. Jadi eh, itu dari skala H4. Oke, apalagi Anda yang sering main low TF, wah M1 udah panjang. Udah sampai di ujung HP kata temanku Malaysia. Oke, itu. Tapi untuk saya pribadi, dikarenakan ini nggak solid ya pembuatan saya kayaknya, aku kok curiga akan pekot kan gitu. Aku curiga akan pekot. Jadi tetap saya supply 51485 tetap saya kunci, tapi saya lebih prepare di atasnya ya, di atasnya sini dengan catatan kalau 51485 ini konsisten break ya, nah ini. Jadi, saya akan lebih pede masuk gitu. Dengan target open weekly, oke? Target open weekly, yes. Dingin ya kawan-kawan, hujan terus. Oke ya, ini tapi eh, kalau menyikapi seperti ini, apakah sel di bawah ya kalau ngomong reaksi sel di bawah tuh high risk berarti menunggu sebuah konfirmasi. Konfirmasi yang mana semua sudah pada pinter kalau ngomong. Karena sudah ada di saat kita Zoom meeting atau apa itu konfirmasi itu gimana itu sudah. Tapi kalau yang atas pending order sell itu bedanya itu. Yang bawah itu sell compare, yang atas itu pending order. Oke, lanjut level supply last liquid tetap akan saya pantau, tapi saya nggak jauh-jauh, mantunya nggak jauh-jauh ya dikarenakan ini sudah terlalu jenuh kalau ngomong koreksi walaupun masih normal, apalagi yang full, tapi saya juga nggak jauh ambilnya, cukup di sini aja. Udah situ kalau perkara untuk dolarnya ya tinggal lot gitu kan, bahkan saya tuh selalu mengadopsi persen risk itu berapapun yang saya pertaruhkan ya sebesar mungkin hanya maksimal 0,5% dari equity. Oke, itu ingat kawan-kawan ini level 61,8 dan itu ada drop base drop dan atasnya itu sebuah ekstrim. Jadi kemungkinan ya, ini kemungkinan saya tuh malah lebih prepare bed di saat ini membuat daya rate. Hati-hati. Jadi ini ada manipulasi seakan-akan back out, seakan-akan enggap kan gitu kan. Ini saya akan prepare di supply bawah ini. Kenapa supply bawah ya? Ini ada level pibu jelas itu alasan saya dan untuk target jauhnya sana.
Ya berarti kan sampai sini dulu parsial sebagian bla 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 atau apalah. Kalau saya jelas nggak pakai saya nggak mengaplikasi SL plus lah. Saya pakai safety target. Oke, dan sampai itu ya. Ya agak jumawa dikit asalkan tidak ATH itu kalau menurut saya asalkan proyeksi kita tidak ATH dulu ya, karena sangat rancu untuk kondisi saat ini sesuai apa yang dikatakan eh, FOMC tadi. Oke, itu kira-kira ya. Jadi untuk level B-nya jelas saya akan melihat jejak yang ditinggalkan di saat harga itu terjadinya sebuah kesepakatan ini ada bising di sini jelas saya akan mantau ini ya saya mantau bawah kenapa nggak di atas Pak D kalau di atas nanti kondisional kawan-kawan mau bed di sini itu kondisional kalau menurut saya ya kondisional paham tuh artinya kondisional kan di saatnya kita entry instan di mana kita entry PO oke jadi tapi untuk lebih bijaknya saya tetap akan nunggu di sini dengan konfirmasi lebih atau eh, ada konfirmasi tambahan kalau harga itu bisa close atau konsisten di atas level open weekly ya dengan target short ya kan ya, jadi nggak muluk-muluk karena konteksnya memang FOMC juga mengatakan itu bisa naik dan bisa turun makanya kita cari opportunity hanya di lantai dan atap saja. Oke, lanjut untuk proyeksi bawah. Di mana proyeksi bawah dari demand ini ya, demand 4. Ini yang kemarin saya kumandangkan 5006 itu dan take dengan cantik gitu ya. Sip. Di situ walaupun dia proyeksi bawah aku nggak ambil sell kawan-kawan aku nggak ambil sell kenapa ya karena kalau harga sampai di sini aku sudah keluar dapat sell di atas sana jadi saya nggak akan re-entry ya nggak akan re-entry tapi saya akan dulu sebagian sell saya tuh sampai proyeksi bawah itu bedanya itu oke dan selanjutnya kita ke demand ini. Satu demand 4846,16, duanya demand 478469. Kita kenapa kita confirm di dua demand itu? Satu di sini memang jelas ini ada sesuatu tag yang kemarin ya ini menurut saya sesuatu kawan-kawan. Dan ini masih berlaku untuk bank. Menurut saya masih berlaku untuk bank. Dan yang bawah jelas didukung oleh open weekly dan di situ bisa dikatakan originnya ya origin itu jadi betul-betul dia origin ada daya dukung jadi saya itu sudah mulai stay melihat sebuah konfirmasi untuk ambil bed di sini oke dengan target tetap di demand ini dulu nah, di demand ini dulu nah, tapi kalau ada entry dan kita jelas safety target sudah kepegang loss pun kita SL pun kita nggak loss tinggal pantau saja di saat seperti kata saya di saat harga itu bisa lepas dari open weekly yang atas ya hold sampai target sini gitu loh maksudku ya dan biasanya kalau break ikut panah kirinya itu kan bahasa saya kan seperti itu. Oke, dan steady origin di mana di situ adalah sebuah demand yang didukung oleh open weekly bawah tadi target sama bila konsisten ini ikut panah kirinya. Oke. Oke, yang terakhir tadi sesuai proyeksi ya. Proyeksi sebenarnya maksimal di sini kalau harga akan karena ini loh ini terjadi sebuah rejeksi itu menandakan kalau label ini kuat ini yang kita lihat di weekly bahkan di daily pun ini fase break kawan-kawan walaupun di hampat juga sudah dikatakan broken ini anda sering ketipu toh break loh kok malah naik kan gitu biasanya break retest lanjut loh ini kok break break nggak retest kok bablas kan gitu ya.
Ya ada yang bilang break kritis MC itu ya ini. Itu guyonan ponakan saya. Break kritis MC, Pak. Iya. Ya memang seperti itu ya nggak apa-apa. Makanya SL penting supaya nggak MC. Jangan tembakkan peluru sekali tembak. Magasin boleh banyak tapi intinya dikit-dikit. Oke lanjut untuk yang bawah jelas di sini eh, saya tetap mengakomodir open weekly kawan-kawan. Jadi di saat open weekly ini di Broken ya, ini bahasaku tak gini aja lah, enak nandai. Broken kalau sampai di sini jelas toh. Saya akan tunggu harga itu kembali atau retest ya untuk sell. Nah, ini baru ada opsi sell di bawah. Oke, paham ya? Kenapa ini enggak membuat lower low kok sell pada enggak. Saya acuannya tetap level open ini. Jadi level open itu selama sudah diberikan secara body apalagi daily sudah merupakan sebuah validasi. Oke, itu kira-kira kawan-kawan. Jadi semoga berguna dan hati-hati. Renggul itu sudah beda. Jadi jangan kaget. M15 itu 200 pip itu masih kesapu SL-nya. Maka sesuaikan risk Anda dengan balance, bijaklah Anda mengambil sebuah keputusan yang jelas market bisa berjalan kemana saja, baik naik atau turun, apalagi didukung oleh pernyataan saat FOMC kemarin. Oke, itu dari Pak D. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.